Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Rasa dingin segera mengalir di punggung Nas Chen Sol Han Li setelah melihat ini, dan rasanya seperti manusia di hadapan binatang buas yang menakutkan. Nas Chen Sol segera membuat segel tangan sambil melepaskan tangisan rendah, dan ruang dalam radius sekitar setengah kilometer bergetar sebelum semuanya tiba-tiba menjadi sangat lamban seolah udara telah membeku. Memanfaatkan kesempatan ini, Nas Chen Sol menghilang, lalu muncul beberapa kilometer jauhnya di tengah ledakan fluktuasi spasial sebelum mengalihkan pandangan waspada ke arah makhluk raksasa itu. Dari kejauhan, Han Li akhirnya bisa melihat penampakan sebenarnya dari makhluk besar itu, dan itu adalah kepala pegunungan yang mengancam. Kepala itu memiliki sepasang mata ungu dan tanduk emas besar. Itu ditutupi sisik perak samar, dan memiliki 4 antena yang sangat panjang. Itu benar-benar naga, Han Li berseru. Detik berikutnya, kepala naga raksasa itu melayang di udara, dan ruang beku itu langsung kembali normal. Kepala naga itu masih menilai Han Li dengan saksama, dan tiba-tiba berkata dengan suara gemuruh, "Jadi kamu adalah rekan Daois tahap kenaikan besar yang baru, sepertinya ini pertama kalinya kamu melakukan perjalanan spiritual, kan?" "Ini memang pertama kalinya aku melakukan perjalanan spiritual. Apakah kamu benar-benar naga? Mengapa kamu muncul di sini?" Nas Chen Sol bertanya dengan hati-hati. "Hehe, Nas Chen Solmu jauh lebih terkonsolidasi daripada kebanyakan makhluk tahap Grand Ascension, namun masih ada gumpalan ki asal dunia yang keluar darinya, jelas menunjukkan bahwa itu baru saja selesai. Sedangkan untuk diriku sendiri, aku memang seorang naga sejati, yaitu naga ungu jernih. Aku bertemu musuh yang kuat belum lama ini, jadi aku tidak punya pilihan selain bersembunyi di sini untuk beberapa waktu." Kepala naga raksasa itu tertawa dengan jujur. Setelah itu, tubuh raksasa seukuran pegunungan memaksa keluar dari ruang di belakang kepala naga besar itu. Benar saja, itu adalah naga kolosal yang ditutupi sisik perak berkilauan, tetapi tubuhnya penuh dengan luka dan kehilangan sisik besar, jelas terlihat jauh lebih buruk. Han Li sedikit goyah saat melihat ini, dan dia terpaksa mengalihkan pandangannya saat cahaya gemilang terpancar dari sisik naga perak. Tiba-tiba, makhluk raksasa itu menghilang, dan sebagai gantinya berdiri seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 16 tahun, menilai Han Li dengan senyum tipis. "Salam, rekan Daois, nama saya Fan Paozi. Bolehkah saya tahu nama Anda? Saya seorang kenalan rekan Daois Mo dari ras manusia Anda." "Ah, jadi kamu berkenalan dengan saudara Mo. Aku Han Li, dan aku telah mendengar banyak tentang naga ungu jernih yang sangat terkenal. Musuh yang kamu maksud pastilah makhluk yang luar biasa juga yang telah melukaimu," jawab Nas Chen Sol Han Li. "Biasanya, aku akan tinggal jauh dari burung hantu berkepala 7 itu, tapi sayangnya, aku datang ke sini untuk barang yang sangat penting yang tidak bisa kuserahkan, jadi aku tidak punya pilihan selain menghadapinya dalam pertempuran. Sebagai akibatnya, saya mengalami beberapa luka yang cukup parah dan kehilangan beberapa sisik saya, tetapi saya juga berhasil menghancurkan 2 kepalanya," kata pemuda berjubah perak. Hati Han Li sedikit tersentak setelah mendengar ini. "Begitu, jadi kamu bertarung dengan burung hantu berkepala 7. Itu adalah salah satu roh sejati yang langka yang dikenal karena haus darahnya, jadi sangat luar biasa kamu bisa mengalahkannya, saudara Fan." "Aku tidak benar-benar mengalahkannya, itu hanya pertarungan. Burung hantu berkepala 7 itu sangat ganas, tapi tidak terlalu pintar, jadi aku bisa mendapatkan item yang kudapat dengan menggunakan sedikit trik. Jika itu tidak mungkin saya akan melibatkan makhluk yang haus darah dalam pertempuran," kata Fan Paozi dengan sikap sombong. "Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat padamu karena telah mendapatkan harta barumu," kata Nas Chen Sol Han Li sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat.
Terima kasih, Kakak Han. Omong-omong, burung hantu berkepala 7 masih tinggal di alam terdekat, bagaimana kalau kita bergabung untuk membunuhnya untuk selamanya? Menilai dari seberapa kuat jiwa baru lahirmu, kamu pasti jauh lebih tangguh daripada rata-rata makhluk tahap Grand Ascension. Jika kita menggabungkan kekuatan kita, ada kemungkinan besar kita akan berhasil. Jika kita berhasil membunuhnya, aku akan memberimu inti dalam, dan mengkonsumsi daging dan darahnya untuk membantumu sembuh. Bagaimana menurutmu? Fan Paozi melamar. Tentunya kamu bercanda, Saudara Fan. Tahap kenaikan besar pemula yang seperti saya jauh dari siap untuk menghadapi roh sejati yang menakutkan. Nas Chen Sol Han Li segera menolak dengan menggelengkan kepalanya. Ekspresi sedih muncul di wajah Fan Paozi setelah mendengar ini. Oh, jadi kamu tidak tertarik. Sayang sekali, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Inti dari burung hantu berkepala 7 adalah barang yang sangat berharga. Kamu dapat menyerap ki yang sangat buruk di dalamnya untuk menumbuhkan kemampuan yang kuat atau menggunakannya sebagai bahan untuk memurnikan harta yang luar biasa. Apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkan kembali? Bahkan jika Anda tidak menggunakan inti dalam, akan ada banyak orang yang ingin menukar harta berharga untuk itu. Jika Anda melewatkan peluang cemerlang ini, siapa yang tahu kapan akan datang lagi? Saya tidak akan berani mengganggu roh sejati yang tangguh yang mampu memusnahkan seluruh bangsa dan ras. Tolong jangan memaksakan hal ini lebih jauh, rekan Taois. Saya tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa saya memiliki kesempatan di sini. Jika kamu benar-benar ingin membalas dendam, maka mungkin kamu bisa merekrut rekan Daois lain untuk menemanimu. Han Li menolak lagi dengan halus. Kalau begitu, maka aku tidak akan menyebutkan masalah ini lebih jauh. Aku punya beberapa teman baik yang tidak kalah kuat dariku, tapi tidak ada dari mereka yang berada di alam terdekat. Jadi tidak akan mudah untuk saya untuk melacak mereka. Adapun makhluk tahap kenaikan besar lainnya, mereka kemungkinan besar tidak akan memiliki banyak kesempatan. Jadi, saya tidak ingin menghadapinya lagi sendiri, jadi saya akan pergi tempat lain untuk beristirahat dan memulihkan diri sebelum kembali ke duniaku sendiri. Menilai dari nada suara Fan Paozi, dia telah mengidentifikasi kekuatan sejati Han Li dan menganggapnya berbeda dari makhluk tahap Grand Ascension biasa. Seseorang harus menyadari bahwa meskipun roh sejati secara teknis seharusnya menjadi makhluk dengan kaliber yang sama dengan kultivator Grand Ascension, bahkan roh sejati yang paling biasa pun dapat bersaing dengan beberapa makhluk tahap Grand Ascension sekaligus. Selain itu, beberapa roh sejati yang paling kuat bahkan memiliki kekuatan yang sebanding atau lebih tinggi dari beberapa makhluk abadi sejati. Apakah kamu berencana untuk segera pergi, rekan Daois Fan? Han Li bertanya saat ekspresinya sedikit berubah. Hehe, aku sedang memulihkan diri dari lukaku di celah spasial terdekat, tapi sekarang setelah kamu menyadari kehadiranku, apakah kamu puas membiarkanku tetap berada di wilayah ras manusiamu? Apakah kamu tidak khawatir dengan burung hantu berkepala 7 akan mengejarku ke tempat ini dan membawa bencana bagi rasmu? Fan Paozi terkekeh. Ekspresi canggung muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini, tetapi ekspresinya kemudian dengan cepat kembali normal saat dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Jika burung hantu berkepala 7 itu benar-benar datang ke sini, maka umat manusia kita akan berada dalam bahaya besar, jadi aku tidak akan menahanmu lagi. Fan Paozi tersenyum, dan menjawab, meskipun ini baru pertemuan pertama kita, saya merasa kita memiliki banyak kedekatan satu sama lain, jadi saya punya hadiah untuk Anda di sini. Setelah itu, dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk melepaskan bola cahaya perak yang terbang langsung ke arah Han Li. Han Li sedikit goyah saat melihat ini, lalu membuat gerakan meraih untuk menarik cakram datar ke genggamannya. Dia melihat ke bawah ke objek untuk menemukan bahwa itu adalah skala perak yang berkilauan, dan hatinya sedikit tergerak ketika dia bertanya, apa ini?
rekan Taoist Fan. Grand Elder Jinlong dari ras naga sejati kami akan mengadakan konvensi buah dao di Pulau Naga Sejati kami dalam beberapa abad, dan semua roh sejati, serta beberapa makhluk tahap kenaikan agung terpilih, akan memenuhi syarat untuk menghadiri konvensi tersebut. Ada beberapa naga sejati seperti saya yang memiliki hak untuk menyampaikan undangan kepada beberapa orang, dan skala itu bertindak sebagai surat undangan untuk acara tersebut. Sesaat sebelum konvensi diadakan, waktu dan lokasi yang tepat akan ditampilkan di skala, dan Anda dapat hadir jika Anda punya waktu untuk melakukannya, Fan Paozi menjelaskan sambil tersenyum. Naschen Sol Han Li menyapu indera spiritualnya di atas skala, dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan itu, Naschen Sol menjawab, konvensi buah dao, terima kasih atas undangan baik Anda, Saudara Fan. Setelah itu, skala perak menghilang sebagai bola cahaya perak dari genggaman Han Li. Sedikit geli melintas di mata Fan Paozi saat melihat betapa hati-hati Han Li memperlakukan timbangan itu, dan dia melanjutkan, aku berharap bisa bertemu denganmu lagi di True Dragon Island. Omong-omong, meskipun kamu seorang tahap Grand Ascension, dan dapat melepaskan jiwa baru lahir keluar dari tubuh Anda, akan lebih baik untuk tidak menampilkan kemampuan ini di depan beberapa makhluk kuat kecuali itu benar-benar tidak dapat dihindari. Menurut pengetahuan saya, banyak roh sejati memandang jiwa baru lahir tahap kenaikan besar sebagai makanan lezat, dan bagi mereka, semakin terkonsolidasi Naschen Sol, semakin enak rasanya, haha. Setelah itu, Fan Paozi tertawa terbahak-bahak dan kembali ke bentuk naga raksasa aslinya di tengah kilatan cahaya perak, lalu menghilang ke udara tipis dengan kilatan cahaya perak lainnya. Ekspresi Han Li sedikit mereda saat melihat kepergian Fan Paozi, tetapi sedikit kekhawatiran kemudian muncul di matanya saat dia mempertimbangkan apa yang baru saja dikatakan Fan Paozi. Setelah beberapa saat, Naschen Sol Han Li turun dari atas sebagai seberkas cahaya biru. Tidak lama setelah itu, fluktuasi spasial meletus di dalam ruang rahasia tempat tinggal guanya, dan Naschen Sol muncul kembali. Tubuh fisik Han Li dan tubuh roh keduanya berdiri saat melihat ini, dan pada saat yang sama, tubuh fisik Han Li menutup matanya, dan Naschen Sol-nya dengan cepat menghilang ke kepala tubuh sebagai seberkas cahaya biru. Cahaya keunguan keemasan melintas tak menentu dari tubuh Han Li, dan serangkaian pola semangat perak muncul di kulitnya. Han Li kemudian membuka kembali matanya, di mana tubuh roh segera mendekatinya sebelum menghilang ke dalam tubuhnya sebagai seberkas cahaya biru. Han Li berdiri diam di tempat, dan hanya setelah beberapa lama dia dengan lembut melenturkan lehernya dari sisi ke sisi saat dia bergumam, seperti yang diharapkan, Naschen Sol saya benar-benar menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya tidak hanya dapatkah perjalanan spiritual digunakan dalam pertempuran melawan musuh, itu juga dapat langsung digunakan untuk kultivasi. Setelah itu, Han Li duduk kembali ke tanah, lalu membalikkan tangan untuk menghasilkan timbangan perak lagi. Han Li dengan lembut membelai timbangan dengan jarinya sejenak, dan ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Di masa lalu, dia telah membaca tentang Pulau Naga Sejati yang baru saja dibicarakan oleh Fan Paozi, dan tampaknya, pulau itu sangat aneh karena berada di ruang unik yang terletak di beberapa alam sekaligus. Ada semua jenis makhluk hidup di pulau itu, sebagian besar adalah Wyrm, tetapi ada juga lebih dari 10 roh sejati di pulau itu, yang sebagian besar adalah naga sejati, itulah sebabnya pulau itu dikenal sebagai Pulau Naga Sejati. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang konvensi buah dao ini. Dia harus menanyakan Mo Jianli dan beberapa orang lain tentang hal ini untuk mengetahui apakah mereka mengetahui detail tentang acara tersebut sebelum memutuskan apakah dia akan hadir. Setelah mengambil keputusan, Han Li menghembuskan napas, dan pola roh perak di tubuhnya langsung membentuk puluhan formasi miniatur di kulitnya. Setelah itu,
semburan kabut putih melonjak keluar dari formasi, membanjiri seluruh tubuh Han Li. Beberapa saat kemudian, seluruh ruang rahasia dipenuhi dengan kabut putih ini, dan serangkaian retakan dan semburan terdengar tanpa henti dari dalamnya. Dengan demikian, Han Li terus berkultivasi di ruang rahasianya. 2 bulan kemudian, pintu ruang rahasia dibuka sekali lagi di tengah dentuman tumpul, dan Han Li muncul dari dalam dengan ekspresi tenang. Setengah hari kemudian, cahaya spiritual melintas di puncak gunung tempat tinggal gua Han Li, dan 2 garis cahaya menyilaukan pergi ke kejauhan. Tak lama kemudian, sekitar selusin seberkas cahaya juga muncul dari gunung sebelum terbang ke arah lain. Sementara itu, Tao Xie, Silver Moon, dan Zhu Guo'er telah berkumpul di hadapan Han Li di gua tempat tinggal. Ayo pergi ke kota Deep Heaven. Ada beberapa murid yang sudah lama tidak kulihat, dan aku ingin memeriksa bagaimana keadaan mereka, kata Han Li. Tidak ada yang keberatan dengan ini, dan Han Li mengayunkan lengan bajunya ke udara, melepaskan semburan cahaya keemasan yang menyapu semua orang di ruangan itu. Setelah itu semuanya langsung menghilang. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di puncak gunung, dan kelompok Han Li muncul kembali. Han Li kemudian segera mengangkat tangan untuk melepaskan bola cahaya biru, yang berubah menjadi bahtera giok biru yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Han Li dan yang lainnya terbang ke bahtera, yang segera melesat pergi sebagai bola cahaya biru. Kota Deep Heaven masih berdiri di pintu masuk ke dunia purba, dan tembok kotanya yang besar telah diperbaiki dari kerusakan yang ditimbulkan oleh pasukan iblis. Sekelompok prajurit patroli lapis baja berkeliaran di atas tembok kota, dan meskipun kesengsaraan iblis telah berlalu, para penjaga kota Deep Heaven masih dalam keadaan siaga tinggi. Di dalam pagoda batu raksasa di pusat kota Deep Heaven, 8 tetua tahap integrasi tubuh manusia dan iblis berkumpul dan mendiskusikan sesuatu. Di antara 108 pembatas raksasa terluar kota, 97 di antaranya telah diperbaiki sepenuhnya sejak 2 hari yang lalu. Sedangkan untuk pembatas yang tersisa, bahan yang diperlukan untuk memperbaikinya cukup langka, dan kami belum dapat mengumpulkan semuanya. Jadi tidak dapat diperbaiki untuk saat ini. Hingga saat ini, hanya sekitar 20% boneka di bawah kota yang telah diperbaiki, dan semua boneka yang dianggap tidak dapat diperbaiki telah disempurnakan menjadi bahan. 100.000 boneka baru yang kami perintahkan untuk dibuat di Hidden Fortune Pavilion telah tiba sebulan yang lalu, dan 3080 pavilion awan kota telah sepenuhnya diperbaiki. Seorang lelaki tua berambut perak sedang dalam proses pengiriman laporan kepada orang lain. Meskipun kota Deep Heaven berhasil menahan invasi pasukan iblis, kerusakan dan kerugian yang diderita kota itu sangat besar. Bahkan setelah bertahun-tahun, kota itu masih belum pulih ke keadaan semula sebelum kesengsaraan iblis, dan ini sangat memprihatinkan panel tetua. Mengikuti kesengsaraan iblis, hubungan antara ras manusia dan iblis dan ras tetangga menjadi agak tegang. Secara khusus, suku kayu telah terpecah dan menjadi cabang dari ras lain, dan setiap ras dengan penuh semangat mengincar bekas wilayah suku kayu. Namun, tidak ada yang berani segera mengambil alih wilayah ini karena takut menjadi sasaran ras lain. Dengan demikian, ras terdekat mulai mengirim orang ke perbatasan dengan wilayah suku kayu untuk perlahan-lahan merambah daerah ini. Dalam keadaan seperti ini, sama sekali tidak mengejutkan melihat perang lain pecah antara ras manusia dan ras iblis melawan ras tetangga lainnya. Jika itu terjadi, kota Deep Heaven kemungkinan besar akan menjadi tempat di mana konflik akan terjadi, jadi secara alami penting untuk memperbaiki semua pertahanan kota. Setelah beberapa lama, lelaki tua berambut perak itu akhirnya menyelesaikan laporannya, dan selama proses ini, semua tetua lainnya telah mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan 1 atau 2 pertanyaan, yang semuanya dijawab dengan sabar oleh lelaki tua itu. Pertahanan kota kita masih agak lemah saat ini,
tetapi semuanya akan pulih paling lama dalam 20 tahun. Ketika saat itu tiba, kita tidak perlu takut bahkan jika kita harus melawan ras tetangga lainnya lagi. Saudaraku, mari kita diskusikan hal-hal lain selanjutnya, seorang biksu tua berjubah emas berkata sambil tersenyum. Biksu itu tidak lain adalah biksu Buddha Jin Yue, sedangkan lelaki tua berambut perak itu secara alami adalah penatua Gu dari Deep Heaven. Selain kemajuan dalam perbaikan kota, saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini untuk membahas beberapa hal penting lainnya juga, salah satunya akan melibatkan utusan Pulau Suci, yang akan segera tiba di kota kita. Penatua Gu menghela nafas. Apa? Jadi Pulau Suci benar-benar mengirim orang ke kota kita, sepertinya mereka bertekad untuk mendapatkan orang itu. Kegemparan segera mengalir melalui kelompok tetua tahap integrasi tubuh setelah mendengar ini. Apa yang kita lakukan? Orang yang diinginkan Pulau Suci adalah murid dari orang itu. Baiklah, mengingat Pulau Suci telah mengirim utusan ke kota kita, kita hanya perlu menyerahkan murid pria itu. Lagi pula, bahkan kota Deep Heaven, kita tidak akan dapat secara langsung menentang Pulau Suci itu, seorang pria kekar berwajah emas berkata. Kamu benar-benar membuatnya terdengar sederhana. Apakah kamu lupa kekuatan pria itu dan kontribusi yang dia buat untuk kota kita? Jika kita menyerahkan muridnya, siapa yang akan berurusan dengannya begitu dia kembali? Apakah kamu akan menjadi sukarelawan? Seorang wanita berambut ungu membalas dengan suara dingin. Kami telah menolak Pulau Suci pada beberapa kesempatan dengan alasan yang berbeda. Jika kami terus menolak untuk bekerja sama, utusan Pulau Suci kemungkinan besar akan menimbulkan masalah secara langsung untuk panel tetua kami. Orang itu memang lebih kuat dari semua orang kita, tapi dia tidak berani menentang Pulau Suci. Jadi aku masih berpikir kita harus menyerahkan muridnya, pria berwajah emas itu bersikeras. Pulau Suci bukanlah entitas yang bisa kita ganggu, tetapi apakah Anda lupa bahwa pria itu saat ini sedang mencoba terobosan tahap Grand Ascension? Jika dia berhasil dan kembali, hanya untuk mengetahui bahwa kami telah menyerahkan muridnya, apakah Anda mempertimbangkan apa yang akan menimpa kota kita? Seorang wanita bertopeng perak bertanya dengan suara dingin. Haha, aku tahu bahwa kamu berbagi beberapa ikatan dengan pria itu, peri cahaya perak, tapi ini adalah masalah yang menjadi perhatian seluruh kota kita, jadi sebaiknya jangan biarkan ikatan individu mengaburkan penilaianmu. Selain itu, banyak rekan Taois dari manusia dan ras iblis telah mencoba terobosan tahap Grand Ascension di masa lalu, tetapi berapa banyak yang berhasil? Pria berwajah emas itu menjawab dengan gelengan kepala. Semua orang bertukar pandangan ragu-ragu setelah mendengar ini, tetapi wanita bertopeng perak itu melanjutkan dengan suara dingin, bahkan jika peluang untuk membuat terobosan tahap Grand Ascension sangat tipis, apakah Anda sudah melupakan rumor itu? Ekspresi pria berwajah emas itu sedikit berubah setelah mendengar ini, tetapi dia tidak segera memberikan jawaban. Apakah kamu mengacu pada rumor bahwa rekan Daois Han dijunjung tinggi oleh senior Ao Xiao dan senior Mo Jianli? Biksu Buddha Jin Yue bertanya.